Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil Thumma ila hadrati al-mu'allif al-kitab Bidayat al-Hidayah al-Islam Hamid al-Ghazali nafa'allahu bi ulumihi wa yu'li tarihi al-jannah. Al-Fatihah. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين الذي جمعنا في هذا المسجد. ثم الحمد لله نقول كذلك الذي أرزقنا رزقا وسيعا حلالا طيبا مباركا حتى نحن نستطيع أن نصلي صلاة الصبح بالجماعة في هذا المسجد. ثم نقول كذلك نصلي ونسلم على سيد الحبيب سيد الأنام سيد الألام سيدنا وحبيبنا وشفينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Para jemaah yang insyaallah mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama mentadabburi, mensyukuri atas segala karunia nikmat yang Allah berikan terhadap kita. Di antara nikmat-nikmat tersebut adalah diringankannya langkah kita untuk sama-sama menunaikan ibadah salat subuh berjamaah, serta oleh Allah diizinkan kita untuk menggugurkan kewajiban kita sebagai thalibul ilm, yang mudah-mudahan semua yang hadir membawa ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Salawat serta salam mari kita sama-sama haturkan kepada baginda alam, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta kepada kita semuanya. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah, mari kita sama-sama melanjutkan kajian kita, di mana pembahasan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana hati kita ini pada saat sedang mengaji, sedang menuntut ilmu. Apakah kita ini dalam keadaan ikhlas lillahi ta'ala, atau jangan-jangan kita ini hadir pada saat ini itu adalah salah satu perintah daripada al-ammaratu bisu atau hawa nafsu. Nah, bagaimana cara membedakan kita hadir pada saat ini itu karena Allah dan hadir karena hawa nafsu? Membedakannya adalah ketika kita hadir, kemudian kita mengkaji suatu ilmu, lalu kita mampu untuk mempraktekannya, maka katanya Imam Ghazali, kamu silakan menyelam fi biharil ulum, di dalam lautan ilmu, karena kamu sudah mempraktekkan apa yang sudah diajarkan di dalam kajian tersebut. Mau kajian apa saja itu, baik itu fikih ibadah, setelah didiskusikan, setelah kita sampaikan, ternyata kita mampu untuk mempraktekannya, maka kata Imam Ghazali, silahkan kamu melanjutkan kajian kamu, karena ternyata kamu itu termasuk bagian dari orang-orang yang niatnya tepat lillahi ta'ala. Akan tetapi ketika kamu belajar dan kamu ternyata susah untuk mempraktekannya,
apa yang sudah dikaji, apa yang disampaikan oleh pengkaji, ternyata kita susah untuk mempraktikannya. Hilang begitu saja, mau matilah, males-malesan, ogah-ogahan, kayaknya susah nih kita mempraktikannya ini gitu loh. Maka katanya Imam Ghazali, hiya nafsul ammaratu bisu, itu adalah bagian daripada perintah hawa nafsu kita belajarnya. Jadi belajarnya itu bukan lillahi ta'ala, tapi karena hawa nafsu. Emang ada ya belajar karena hawa nafsu? Ada kok. Bagaimana cara hawa nafsu itu memerintahkan terhadap kita agar kita ini seperti orang belajar lillahi ta'ala? Saya contohkan begini, min alamati, merupakan tanda kita ini diperintah oleh hawa nafsu, kita lebih semangat menunaikan ibadah yang sunnah ketimbang ibadah yang wajib. Banyak yang kejadian seperti itu. Hal-hal yang sebenarnya harusnya yang dibangun terlebih dahulu itu pondasinya, akarnya. Wajib itu akar, sunnah itu adalah buah-buahnya yang diranting itu. Maka kalau akar dengan batangnya ini kita tidak pelihara, bagaimana kita akan petik terhadap buahnya? Maka yang wajib ini wajib kita utamakan. Faraid ini perintah Allah itu dua, sunnah dengan wajib. Tapi yang wajib ini wajib kita utamakan, jangan yang sunnah dulu. Nah, bagaimana yang wajib ini dipoles oleh setan menjadi suatu ibadah? Maka oleh setan itu hal-hal yang wajib tadi itu, ini yang diganggu oleh setan. Bagaimana niat kita ketika berangkat dari rumah, kediaman kita, niat kita mau ngapain datang ke masjid itu? Niat kita itu datang untuk nuntut ilmu ini mau ngapain? Saya tidak enak, sudah berapa kali tidak hadir. Nah ini Pak, tidak enak inilah yang niat sebenarnya. Saya biar kelihatan keren lah gitu kan, gaji. Nah ini yang merusak terhadap nilai ibadah kita. Padahal Pak, kalau kita lihat pada saat ini, kalau kita lihat ini kan, pakaian kita mana sih yang bukan pakaian ibadah? Kita udah pakai peci, kita sudah pakai koko, pakai sarung. Itu kan secara zahirnya kita lihat ini orang ibadah. Ini zahir Pak yang berbicara. Tapi setan itu tidak menggoda manusia itu secara zahiran. Yang digoda oleh setan itu apa? Yang digoda oleh setan itu adalah perasaan dan hati kita. Itu apa? Inti daripada setan itu pengen merenggut ibadah kita dengan cara mengobok-obok hati kita. Sehingga nilai ibadah di sisi Allah itu kita tidak mendapat nilai apa-apa. Makanya sampai di kitab Ta'limul Muta'allim itu, kam min amalin yatasawwaru bi amalil akhirah bi husnid niyah. Betapa banyak itu amal dunia itu berubah menjadi amal akhirat karena niatnya bagus. Wa kam min amalin, betapa banyak juga min amalil akhirah yatasawwaru bi amalid dunya bi su'in niyah. Tapi betapa banyak juga itu amal akhirat, tapi dia tidak mendapatkan amal akhirat karena niatnya jelek, niatnya nggak bagus. Maka lagi-lagi Pak, apa yang kita kerjakan pada saat ini itu tergantung bagaimana niat kita berangkat dari rumah. Niat yang ada di rumah itu apa? Maka katanya Nabi itu dalam hadisnya itu kan, ini masyhur sekali yang diriwayatkan oleh Umar itu, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Semua ibadah, semua perbuatan itu tergantung bagaimana niat seorang hamba tadi itu. Dan seorang hamba itu pasti mendapatkan apa yang diniatinya. Sudah pasti Pak. Nah,
hajara ila Allah wa rasulihi fahajara ilaihi. Ila Allah wa rasulihi. Dan siapa yang berangkat dari rumahnya untuk hijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah akan beri itu yang tujuannya tadi itu. Tapi sebaliknya, wa man hajara ila dunya aw imra'atin yusibuha fahajara ilaihi. Tapi siapa yang punya niat berangkat ke masjid berkelihatan keren, berkelihatan sama pasangannya, berkelihatan sama orang, biar dipuji sama orang, maka itu yang dia dapat, Pak. Maka berhati-hati. Sekali lagi, yang kita kaji pada saat ini adalah kajian hati, agar kita hati-hati dalam hati kita. Nah, di sini kita akan tahu bahwa posisi kita di sisi Allah itu berada di mana. Caranya bagaimana? Memposisikan Allah itu ada di mana? Ada nomor 1, nomor 2, atau nomor 3 di posisi hati kita ini. Maka Pak, terkadang itu ada orang sering bermaksiat. Orang sering bermaksiat. Ini kira-kira kalau orang sering bermaksiat itu di sisi Allah itu posisinya jauh atau dekat, Pak? Kalau orang sering bermaksiat itu jauh. Kan kita sudah bisa menerka hal tersebut gitu loh. Nah, orang yang sering beribadah, tapi disinilah Pak yang perlu kita hati-hati. Orang yang sering ibadah, ingat, jangan menilai pribadi kita. Itu yang akan berusaha kita. Kalau kita nilai bahwa kita hina, boleh. Tapi ketika kita nilai, alhamdulillah, saya ternyata rajin ibadah ya. Ini yang akan berusaha, Pak. Hati-hati loh. Jadi meskipun kita dalam posisi hati kita begitu percaya sekali, pede sekali bahwa kita dekat kepada Allah, jangan seakan-akan kita ini mengakui bahwa kita ini dekat kepada Allah. Khawatir tadi, Pak. Khawatir itu ternyata bagian daripada talbisul iblis, godaan iblis. Sudah banyak, Pak, ceritanya bagaimana dulu Syekh Bersiso rajin ibadah, malaikat memuji kepada Syekh Bersiso. Tapi apa katanya Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Wahai para malaikat, saya lebih tahu daripada kamu. Bagaimana mungkin loh, Pak, orang yang ahli ibadah ternyata akhir hidupnya dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Itu Syekh Bersiso. Tapi ternyata ada juga orang yang ahli maksiat, sehidupnya, masa hidupnya diperlakukan untuk kejelekan, ternyata matinya dalam keadaan su'ul khatimah. Lagi-lagi yang dikaji itu oleh Allah hatinya. Ini yang perlu kita benar-benar kaji terhadap hati kita. Hati-hati betul, Pak. Nah, kita coba melanjutkan dari apa pembahasan kita tadi. Jadi pertama, Pak, saya simpulkan dari pertemuan kemarin itu, yang pertama, kalau kita ternyata ringan mempraktikkan apa yang ada di kajian tersebut, dalam kitab tersebut, itu merupakan hidayah dari Allah. Kalau kita sudah dapat hidayah, maka oleh Allah itu, oleh Imam Ghazali di sini dikatakan, lanjutkan kajian kamu. Ayo tetap semangat. Tapi yang nomor 2 kata Imam Ghazali, kalau kamu ternyata susah untuk mempraktikkan, berarti ada yang salah dalam niat kamu. Jangan sampai niat kamu itu rusak dengan nilai ibadah tadi. Jangan sampai nilai ibadah kamu rusak dengan niat yang jelek tadi. Itu kesimpulan, Pak, pertemuan kita kemarin. Kemudian, wa qad intahat muti'atan lisyaitan al-la'in yudlika bihablil gururi. Dan sungguh bangkit hawa nafsu muti'atan lisyaitan,
karena taat kepada syaitan dan la'in yang terkutuk, liyudlika bihamdil gurur, untuk menjerat kamu dengan tali tipuannya. Fayastadrijaka bimakidatihi, ia terus memberikan tipu dayanya, ila ghamratil halaki, sampai kamu benar-benar binasa. Kan kita pernah dengar Pak istilah istidraj. Istilah istidraj itu nikmat terus diberikan tapi ternyata dia jauh dari Allah. Ibadah jarang tapi ternyata nikmatnya ngalir, rezekinya bagus. Nah itu yang perlu kita hati-hati loh. Boleh jadi rezekinya bagus tapi hatinya ini kosong. Kenapa kosong? Ya karena tadi jauh dari Allah. Oleh Allah itu sengaja dia itu semakin terus diberikan rezeki, dialirin, dilancarin rezekinya, akan tetapi pada hakikatnya dia kosong melontong hatinya, jauh dari Allah, ibadah jarang. Itu yang disengaja oleh Allah, sehingga apa? Dia semakin dimudahkan rezekinya, dia semakin jauh. Dan yang seperti ini juga kita perlu hati-hati, kita perlu koreksi terhadap pribadi kita. Ini kita ini selama ini dengan rezeki yang Allah berikan ini kita semakin dekat atau semakin jauh. Kalau ternyata rezeki yang Allah berikan semakin memberatkan kita untuk dekat kepada Allah, berarti itu kita dicintai oleh Allah. Tapi kalau rezeki yang Allah berikan terhadap kita semakin membuat kita jauh dari Allah, berarti Allah pada saat itu menjauhi kita. Maka yang perlu kita lakukan Pak, pada saat Allah memberikan rezeki bagaimana? Contoh misalkan, ternyata oleh Allah kita diberikan izin untuk membeli sepeda motor Pak. Maka lakukan pertama dengan sepeda motor itu, ajak sepeda motor tersebut ke tempat-tempat ibadah sebagai wujud rasa syukur kita. Alhamdulillah punya motor. Ajak motor tersebut pergi ke masjid pertama kali. Jangan ke tempat kerja dulu. Ajak ke masjid dulu. Itu motor. Sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah. Tapi dengan membeli kendaraan baru, ternyata kendaraan tersebut tak mampu untuk mengantarkan ke masjid, itu artinya beli motor itu semakin menjauhkan diri daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata kalau kita semakin kaji, semakin kita renungi apa-apa yang Allah berikan terhadap kita ini benar-benar ujian terhadap kita. Kadang kita itu, ya Allah, talbis iblis itu benar-benar halus sekali, halus. Sampai kita nggak sadar bahwa kita ini lagi digoda oleh setan. Saya contohkan begini, banyak orang tidak sadar pada saat Idul Fitri itu kalau mereka itu sedang digoda oleh iblis, oleh setan. Bagaimana caranya? Coba lihat Pak, pakaian bagus, semua dipakai, sunnah, memang betul sunnah. Tapi disitulah iblis bermain Pak. Bermainnya bagaimana? Mulai berangkat dari rumah itu, yang ingin dia datang ke masjid, kemana, ke tempat ibadah itu hanya untuk memamerkan daripada baju-bajunya itu. Coba ya Allah, sunnah oleh iblis dibungkus kejelekan dibungkus dengan ibadah. Ini yang kita khawatirkan gitu loh. Jangan-jangan selama ini ibadah kita itu banyak ke arah sana gitu. Sehingga kita nggak sadar bahwa kita ini termasuk orang yang sebenarnya lagi terjerat bihabli syaitan, dengan tali setan tadi. Wa qasduhu ayyurawwij 'alaika syarra fi ma'radil khair. Adapun tujuan daripada iblis atau setan tersebut, ayyurawwij 'alaika syarra, yaitu
kamu mempromosikan kejelekan, memperbanyak kejelekan, memperbanyak dosa, fi ma'ridil khair, tapi dibungkus kebaikan. Ternyata ada dosa dibungkus dengan kebaikan. Ya tadi Pak, berangkat dari rumah, pakaian untuk ibadah, tapi niatnya jelek, niatnya bukan lillahi ta'ala, maka itu kejelekan yang dibungkus menjadi ibadah. Maka nilainya tidak ada ibadahnya. Percuma kita melangkah dari rumah itu datang ke masjid kalau ternyata niatnya bukan lillahi ta'ala. Itu yang sering terjadi Pak. Kalau mungkin untuk kita Pak, untuk kita ini yang mungkin sudah berumur, sudah beristri, jarang sekali kita punya niat itu datang ke pertemuan majelis gara-gara pengen ketemu dengan si doi, si A, si B, si C, si D. Tapi untuk kawan muda Pak, ini paling gampang loh digoda oleh iblis loh. Paling gampang. Ada janjian Pak, datang ke majelis taklim, majelis sholawat. Ayo kita ketemu nanti. Bahkan boncengan Pak. Datang ke mana? Ke majelis. Yang sebenarnya Pak, apa bedanya coba dengan cabai-cabai ya Pak? Cuma dipoles dengan syar'i sehingga julukan mereka cabai-cabean syar'i. Ini yang sekarang terjadi itu. Mereka hadir ke tempat majelis, tapi berangkatnya dengan cara bermaksiat. Bahkan terkadang disupport kok sama orang tuanya. Hati-hati nak ya, saya percaya kalau sama kamu. Percaya dasmu loh, itu bukan mahramnya loh. Dibawa ke majelis taklim, bagus majelis taklimnya, tapi berangkatnya itu loh. Ini yang sering kali terjadi di kalangan pemuda kita Pak, yang mereka kadang gitu loh nggak sadar bahwa itu adalah sebuah jebakan daripada iblis. Ini kalau untuk pemuda kita, sehingga apa? Sehingga masya Allah itu kan ya, Allah itu Pak, kalau untuk pemuda sampai digolongkan orang-orang yang muda itu nanti mendapatkan naungan syafaat daripada Allah itu adalah pemuda syabun nasya'a qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang pemuda yang hatinya terpaut dengan masjid. Maka kita jarang Pak nemuin pemuda-pemuda kita itu ya Allah aktif di masjid itu, ngaji di masjid. Jarang Pak kita temuin pemuda-pemuda kita. Kalau boleh kita tanya terhadap pribadi kita, ada kan pemudanya kan? Tapi kemana mereka? Sehingga oleh Allah itu digolongkan mereka itu, kalau ada pemuda yang mu'allaq hatinya terhadap masjid, maka nanti di hari kiamat dia mendapatkan naungan syafaat. Itu saking bahayanya di pemuda itu Pak. Hatta yulhikoka bil akhsarina a'mala, sehingga memaksa kamu bil akhsarina a'mala, beramal tapi beramal yang rugi. Alladzina dhalla sa'yuhum, yang menyesatkan terhadap usaha-usahanya fil hayati dunya, di dunia, wa yasabuna annahum yusinuna sun'a, mereka mengira bahwa mereka itu sedang berbuat kebaikan. Jadi orang yang tertipu dengan setan, ibadah itu disangka sama dia itu dia sedang melaksanakan kebaikan. Emang sengaja oleh setan. Ayo hadir kamu ke majelis taklim biar kelihatan keren. Pakaiannya yang bagus biar nanti ketika kamu dilihat itu kelihatan keren. Sehingga ini Pak, sehingga apa? Ini nantinya yang benar-benar akan menjadi polemik di tengah-tengah kita. Di antara penyebab hancurnya orang
Islam itu, ini agama kita ini, ya karena pemeluknya tadi. Pertama dari orang awamnya, yang kedua dari ulamanya. Orang awam, ya orang awam nih Pak. Ini pada saat ini Pak, mereka yang ingin duduk bareng dengan ulama itu sedikit Pak. Sedikit. Yang mau duduk bareng, ngaji bareng sangat sedikit. Sehingga apa? Oleh Allah itu Pak, oleh Allah, kalau kita sudah jarang duduk, jarang ngaji dengan orang alim ulama, dengan orang yang ahli fikih, maka oleh Allah fayab taliyatuhum bisalati baliyatin. Oleh Allah itu nanti akan ditimpakan 3 musibah terhadap orang yang sudah jarang ngaji itu. Pertama, apa musibahnya? Yarfa'ullahul baraka min kasbihim. Allah akan angkat itu Pak. Apa yang diangkat? Barokah daripada rezeki yang dia dapatkan. Bagaimana caranya? Kita punya gaji misalkan 6 juta Pak, atau 7 juta. Tapi 7 juta atau 6 juta tersebut nggak terasa, tiba-tiba habis saja. Kita belum melaksanakan kebaikan, ya begitu. Belum bersedekah, tiba-tiba habis. Bahkan Pak, yang na'udzubillah Pak, yang na'udzubillah, dengan gaji tersebut dia malah hutang kemana-mana, masih punya hutang. Karena apa? Ya tadi, di antara salah satu penyebabnya kita jauh dari ulama. Yang kedua, yusallitullahu sultanan zaliman. Allah itu akan menurunkan terhadap kita seorang pemimpin yang zalim terhadap kita. RT-nya zalim, RW-nya zalim, kadusnya zalim, kepala desanya zalim. Itu kalau kita jauh daripada ulama. Bagaimana Imam Ustaz? Saya akan tanda tangan, tapi kalau saya dapat sekian persen. Ada boleh kayak gitu Pak? Karena itu mulai dari RT, RW, kadus sampai kepala desa, iya saya akan tanda tangan, tapi berapa persen dulu kita terima. Dolim gak seperti itu Pak? Dolim. Ya Allah, cuma tanda tangan aja harus begini-begitu gitu. Rakyat semakin dibikin sengsara. Mulai dari level paling bawah kita sudah ditekan, sampai level paling atas lebih ditekan lagi. Pajak dinaikin, ampun-ampunan. Lah siapa yang salah? Ya kita juga kok yang salah kok. Kita kok yang pilih pemimpinnya. Itu. Lalu yang ketiga Pak, apa akibat daripada kita itu jauh daripada ulama? Yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Allah nanti memanggil kita itu dalam keadaan su'ul khotimah, mati dalam keadaan tidak membawa iman. Ini yang kita khawatirkan Pak. Mati tanpa membawa iman itu seperti apa coba? Sering saya sampaikan, ya Allah Tuhan, kita hidup ini di alam ruh. Setelah itu kita ditiup oleh Allah ruh tadi itu ke janin, itu cuma 9 bulan. Kemudian kita hidup itu paling rata-rata 60 tahun kita pukul rata-rata Pak. Tapi amal ba'dunya setelah 3 alam tadi, ruh, janin, kemudian dunia, pintu akhirat ini aja begitu lama Pak. Lama. Mungkin ada yang saat ini udah 100 tahun usianya di kuburan. Ada yang 200 tahun, ada yang 300, ada yang 500. Ternyata yang paling singkat itu dunia ini. Paling singkat itu. Tapi ternyata oleh setan tipu
setan, sehingga menganggap apa yang ada di rumah kita itu semua milik kita, apa yang ada di rekening kita semua milik kita, apa yang menjadi atau yang kita dapatkan semua milik kita. Itu diantara godaan talbis iblis. Begitu halus kita nggak menyadari bahwa semua yang ada dalam pribadi kita itu semuanya titipan. Yang nanti semua titipan itu akan ditanya, dari mana, untuk apa, halal atau haram. Itu semuanya ditanya, dipertanggungjawabkan. Yang kecil ditanya, apalagi yang besar. Yang halal ditanya, apalagi yang haram. Maka kita perlu cek terhadap pribadi kita ini, berapa yang masuk makanan ke dalam tubuh kita, halalkah atau haramkah? Kalau ternyata ada barang haram, itu nanti akan menjadi sumbu nanti api neraka yang akan masuk ke situ. Ayo kita cek. Yang halal saja tidak boleh berlebihan, apalagi yang haram. Tapi yang terkadang kita pandai membolak-balikkan, Pak. Itu. Kalau sedikit, kalau sedikit, duit korupsi itu haramnya kental. Tapi kalau sudah banyak, tipis-tipis haramnya. Bahkan terkadang bukan hanya tipis-tipis, udah jadi halal. Terkadang kita heran gitu loh, Pak. Kita sadar betul umat Islam itu sadar semuanya babi haram, sehingga pada takut makannya. Kita juga sadar bahwa duit korupsi itu adalah haram. Beda dengan haramnya babi. Kalau haramnya babi kita jauhin, tapi kalau haramnya duit kita deketin. Gimana sih? Padahal dua-duanya haram. Sampai kalau ada babi itu udah jijik, nggak boleh. Apa bedanya, bos? Dua-duanya masuk ke dalam perut misalkan, sama-sama jadi daging, sama-sama menjadi sumber neraka. Ini lagi-lagi menjadi kajian kita, Pak, itu kan ya. Ayo hati-hati ini betul untuk mengkaji hati kita ini. Ini kerusakan pertama yaitu dari umat tadi karena sudah menjauh daripada ulamanya. Yang kedua, yang menjadi sumber kerusakan itu ulamanya sendiri. Ana min ghairi dajjal akhwafu alaikum minad dajjal, katanya Nabi. Saya daripada dajjal ada yang lebih saya khawatirkan daripada dajjal itu sendiri. Mau ya Rasulullah, ulama su, dandanannya kiai, pakaiannya kiai, tapi otak dan hatinya lebih preman daripada preman. Itu yang kita khawatirkan. Mungkin Bapak pernah mendengar ketika ngundang ustaz ini, ngundang ustaz itu, harganya berapa? Saya kalau nggak 5 juta nggak bisa hadir, Ustaz. Kadang kita miris, Ustaz. Itu pertama yang menjadi kendala kita pada saat ini. Agama sudah diperjualbelikan. Agama saat ini sudah ada manajemennya. Itu pertama. Kalau tidak diundang, nggak mau ngajar. Kalau kita teliti, Pak, kalau kita baca ulama-ulama kaliber kita dulu itu apa seperti itu. Contoh misalkan Muhammadiyah, Kiai Muhammad Dahlan. Apakah beliau itu dulu itu ngajar pada saat diundang? Diundang ngajar, enggak diundang ngajar. Contoh Kiai Hasyim Asy'ari, diundang ngajar dan diundang ngajar, apalagi diundang. Contoh Rasulullah, apakah harus diundang dulu Rasulullah? Enggak. Ini yang menjadi salah satu kerusakan kita pada saat ini. Ulama tadi itu. Jadi orientasinya sudah bukan lagi membangun umat, tapi bagaimana umat ini menghadirkan dia
dengan umpan amplop tadi. Yang kedua, katanya hadis Nabi itu, innallaha apa tuh? Ya Allah, hadisnya lupa saya. La yakbidul ilma intiza'an yaltazi'uhu minal ibad. Allah itu tidak mengangkat ilmu itu, apa istilahnya itu, langsung habis gitu, enggak. Tapi bagaimana? Biqabdil ulama, dengan cara dimatikannya ulamanya. Ulama yang bagaimana? Ulama yang punya orientasi untuk akhirat itu dimatikan oleh Allah. Kalau ulama yang orientasinya akhirat dimatikan, maka yang muncul nanti itu ulama dunianya. Ulama yang bodoh kemudian memberikan fatwa kepada orang lain, sehingga fatwa itu tolak, yudillu, sangat menyesatkan kepada pribadinya, juga menyesatkan kepada orang lain. Gak sedikit Pak pada saat ini, ya Allah, itu loh. Ada yang khutbah Pak, tapi bacaannya masih belepotan, banyak Pak. Gitu. Ada yang masih bacaan Al-Qur'annya masih belepotan Pak, tapi kemudian memberikan fatwa. Kita untuk naik ke level misalkan dipanggil ustaz, itu kan kita untuk kudu hati-hati betul, paling tidak standarnya kita bisa baca Quran dulu dah. Tapi pada saat ini Pak, ini mimbar ini seksi Pak. Orang yang bisa naik mimbar ini udah dipanggil ustaz. Sekarang coba bapak-bapak perhatikan kan? Pelawak yang bisa ceramah dipanggil ustaz. Gitu. Orang bodoh bisa ceramah. Kan maksud saya itu begini, ceramah ini kan gak harus tahu hukum Pak. Gitu. Orang bodoh bisa ceramah, bisa ngafal hadis, dipanggil ustaz. Betapa mudahnya ustaz diperjualbelikan saat ini. Ustaz yang beneran agak laku Pak. Di tengah-tengah masyarakat itu, apalagi di tengah mak-mak hampurah ini, ustaz yang bisa ngelawak itu yang laku. Ustaz yang gak bisa ngelawak kagak laku. Sepi udah kan Pak. Itu ustaz yang beneran ya. Yang laku yang bagaimana? Pokoknya bikin ketawa dah. Itu ustaz yang seksi. Ustaz yang nantinya menjadi 1000 undangan. Ini yang memprihatinkan kita pada saat ini. Ya sebenarnya kita sah-sah saja, gak apa-apa, monggo silakan gitu. Tapi jangan sampai isinya itu tidak ada. Terkadang yang diingat oleh jamaah itu bukan ilmunya, tapi lawaknya. Yang diingat ilmunya apa? Emang apa tadi ya? Bukannya tadi lagi ngelawak? Itu yang terkadang apa istilahnya itu? Yang menjadi candu daripada jamaah itu. Tapi ustaz yang benar-benar ngajarin yang begitu itu susah Pak, dapat Pak. Susah pada saat itu. Ini bukan curhat Pak, tapi begitu keadaan. Tadi saya nggak curhat lagi. Wa inda dzalika yatlu 'alaika syaitanu fadlal ilmi wa darjatal ulama wa ma warada fihi minal akhbar. Ini syuruk sampai jam berapa Ustaz syuruk? Kurang 1 menit. Kurang? Kurang 1 menit, jam 6 kurang 1 menit. Diisi tanya jawab Pak nanti. Silakan kalau yang mau tanya dulu, silakan. Monggo kalau ada yang mau didiskusikan, foto. Dari apa yang saya sampaikan tadi,
Sedikit saya tambahkan ini sambil mungkin disiapkan pertanyaannya. Wa inda dzalika yatlu 'alaika syaitan, dan ketika itu setan bercerita kepada kita, kepada kamu, fadlal ilmi, tentang keutamaan ilmu, wa darajatul ulama, dan derajat para ulama, wa ma warada fihi minal akhbar wal athar, sebagai serta berbagai riwayat yang disampaikan oleh ulama tadi. Nah, di sini kita dipoles, Pak, yang dipoles oleh setan itu tentang keutamaan ilmu. Sehingga kita itu apa istilahnya itu semangat, Pak, pengen nuntut ilmu karena tahu keutamaan ilmu. Itu pertama. Lalu yang kedua tentang derajat ulama. Sehingga orang itu, Pak, tujuannya nuntut ilmu itu pengen jadi ulama karena memiliki keutamaan. Kalau udah dipanggil ustaz, sorbannya panjang, udah bajunya jubah, Pak, itu biasanya masya Allah di hati masyarakat kan udah ke tempat dulu, Pak. Nah ini yang oleh setan itu, Pak, benar-benar pada saat itu hati itu digoda luar biasa. Jadi apa istilahnya itu pakaian secara Islami belum tentu hatinya Islami. Maka sebagai penutup ini, wa yulhiyaka an qawlihi, namun setan tersebut membuat lalai. Akan tetapi meskipun tadi ulama dan ilmu memiliki level tinggi, tapi itu hanya membuat kamu lalai. Sebagai penutup, ini ada hadis Nabi, man istada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad min Allah illa bu'dan. Siapa yang oleh Allah ditambah ilmunya, dia sudah ngaji nih, sudah ngikutin kajian ini nih, akan tetapi wa lam yazdad hudan, tapi dia tidak bertambah ketakwaannya, tidak bertambah hidayahnya, justru semakin jauh daripada Allah, ibadahnya semakin lalai, maka katanya Nabi, illa bu'dan, kecuali dia semakin bertambah jauh. Kita sudah menuntut ilmu tapi ketakwaan gak bertambah. Kita sudah belajar tapi ibadah tidak meningkat. Maka apa katanya Nabi? Lam yazdad minallah illa bu'dan. Maka dia sebenarnya tidak semakin dekat kepada Allah, kecuali dia semakin jauh. Wallahu a'lam bishawab. Itu kira-kira bapak-bapak yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini semuanya mampu serta mengasah terhadap hati kita, agar hati kita ini tidak senantiasa karat, Pak. Jadi perlu itu hati kita ini diasah, perlu dicuci. Kalau cucian, Pak, piring kotor itu seminggu nggak dicuci, karat. 2 minggu apalagi. Perut, Pak, kalau tidak diisi kalau lapar, maka semakin kempes. Begitupun juga dengan hati, kalau tidak sering diisi, maka hati kita akan kering dan kempes, bahkan mati, Pak. Makanya Rasulullah itu memerintahkan kepada kita, jalisu alaikum bil ulama wal hukama, duduklah kamu sering-sering itu dengan alim ulama, dengan hukama. Siapa itu alim ulama? Alim ulama itu orang yang memiliki ilmu pengetahuan tentang agama, kemudian dia mencerahkan atau berbagi dengan ilmunya. Kemudian siapa hukama? Mereka adalah orang-orang yang tahu tentang zat-zat Allah, sehingga dengan ketahuannya tadi itu dia senantiasa berzikir kepada Allah. Apa-apa pokoknya dikaitkan dengan Allah. Maka katanya Nabi, jalisu, duduklah kamu bersama mereka. Kenapa? Biar hati kita ini hidup. Kalau hati semakin jauh daripada mereka, maka hati itu semakin mati tiap hari.
Makanya kalau hati sudah mati, susah terima nasihat, Pak. Coba deh, anak yang bandel sering melakukan pelanggaran ini dan itu, coba nasihatnya. Susah, Pak, karena hatinya sudah mati. Maka sering-seringlah suruh duduk datang ke masjid bareng oleh ulama pada saat itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sebelum ditutup, monggo. Luar biasa di kitab ini kita bicarakan bagaimana saat ini ya, ketika kita ada seorang yang pengen aktif, pengen ke masjid, tetapi ada temannya mengatakan, ngapain kamu datang ke masjid? Dalam hati kamu aja ikhlasnya belum ada timbul. Bagaimana untuk menimbulkan ikhlas? Paling harusnya kan kalau setiap hari kita sudah terbiasa, pada rasa itu kan akan timbul ikhlasnya. Begitu bagaimana tak itu? Jadi orang tersebut malah jadi tidak akan datang ke masjid. Ya. Kemudian seperti itu. Baik. Untuk mencapai level ikhlas itu berangkatnya dari terpaksa, Pak. Ikhlas itu karena kebiasaan. Ikhlas itu dilakukan berkali-kali sampai dia merasa nikmat di situ. Yang artinya, ikhlas itu tidak akan timbul tiba-tiba, kemudian tenggelam tiba-tiba, tapi karena dilatih berkali-kali, istiqomah berkali-kali sampai dia menikmati istiqomahnya tersebut, lalu timbul ikhlas. Memang untuk pertama kali itu, Pak, ada saja pertama misalkan nih, datang aja dulu persoalan niatnya itu karena ini dan itu, nggak apa-apa, silahkan datang aja dulu. Ketika dia sudah mulai menikmati, oh ternyata begini ya, oh ternyata saya tadi itu salah ya. Dan ketika misalkan ada orang, ngapain kamu datang ke masjid, lihat kamu saja kayak gitu kan. Yang terpenting gini maksud saya, berangkat dia ke masjid itu zahir maksudnya secara nampak mata, dia tidak bermaksiat seperti yang saya sampaikan tadi. Dia berangkat ke masjid tapi gandengan tangan dengan perempuan bukan mahramnya. Nah kalau itu kan betul-betul salah, fatal kalau yang seperti itu. Tapi meskipun dia punya niat yang salah, niatnya salah nih, Pak, tapi untuk membiasakan diri datang ke masjid, datang. Jangan sampai nggak datang. Karena itu yang nanti akan merubah dari sikapnya yang salah tadi itu, dari niatnya yang salah tadi itu. Maka di sini, Pak, termasuk juga sholat. Mau niat kamu sholat itu apa? Sholat. Tapi upayakan ketika sholat itu pelan-pelan. Bagaimana hati kita ini fokus terhadap Allah. Karena kan kita susah, Pak, fokus kepada Allah itu. Jangankan kita nggak sholat aja nggak susah, Pak. Apalagi kita nggak sholat gitu. Untuk fokus terhadap Allah itu. Maka di sini tadi, Pak, saya sampaikan sekali lagi, ikhlas dan tidak ikhlas itu hanya dia yang tahu. Kayak kita ini cuma ngira-ngira, Pak. Jangan-jangan orang yang selengean itulah yang sebenarnya lebih ikhlas dari kita gitu. Yang tampangnya compang-camping. Saya pernah melihat begini, Pak. Di saat saya contoh, ada seorang pemulung, Pak. Ada seorang pemulung, dia lagi bawa ini rongsokannya itu. Kemudian dia pelan-pelan mendekati celengan masjid. Lalu, Pak, dikeluarkan itu dompetnya, Pak, sama dia itu mungkin hasil bulunya, Pak. Dimasukkan, Pak, ternyata duitnya dimasukkan itu 50.000, Pak. Saya ya Allah, malu saya. Pemulung loh, udah tua lagi, Pak. Allah malu, Pak, melihat itu tuh. Ya Allah, pemulung secara dohir kan, secara dohir, Pak, gitu kan ya.
Dia kelasnya anggaplah di bawah saya. Saya oleh orang dipanggil ustaz, tapi pelitnya minta ampun. Celengan aja saya masih nyari yang 1000-an. Pemulung ternyata dia masih celengok Pak, biar nggak ada yang tahu kalau dia ngisi Pak. Itu loh. Ternyata tetap kesekitar ketahuan. Yang dikeluarkan 50.000. Bagaimana kita nggak malu sama Allah Pak? Ternyata pangkat derajat yang dipandang oleh manusia itu bukan jaminan dekat tinggi di sisi Allah. Justru yang seperti itu ternyata yang jauh lebih tinggi di sisi Allah. Makanya kan katanya Allah itu Pak, kalau bisa itu bersedekah itu sampai tangan kiri ini nggak tahu gitu. Ya kan kalau kita bersedekah membantu teman atau membantu sejauh, terkadang pamernya luar biasa. Kalau bukan karena saya, situ bukan siapa-siapa loh. Seakan-akan kita yang punya jasa loh. Kalau dia tidak berbuat baik, sebaliknya terhadap kita diungkit sampai kiamat untuk kebaikan. Kan gitu kata kita kepada saudara itu. Nah ini sekali lagi tadi Pak saya sampaikan bahwa ikhlas itu hanya dia dan Allah yang tahu. Kita hanya memprediksi. Kalau ada orang misalkan Pak tiba-tiba bilang, kamu gak ikhlas, itu biasanya kira-kira dari sikap. Tapi dari lagi yang paling tahu itu dia dengan Allah. Begitu Pak ya? Ada lagi kira-kira? Cukup Ustaz? Ada yang mau ditanyakan lagi Pak? Tapi cukup dipahami Pak ya? Ya, saya minta maaf atas segala kehilafan, minta maaf sekali lagi Pak. Biasa saya ceplas-ceplos gitu ya. Tapi sekali lagi kita berharap dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan ilmu yang barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting kita semua Pak yang hadir pada saat ini mudah-mudahan oleh Allah itu diperkenankan mati dalam keadaan husnul khotimah. Kita pengen betul Pak, betul-betul pengen dalam keadaan seperti ini ternyata Allah cabut nyawa kita. Pengen kita Pak. Lagi nuntut ilmu di masjid lagi ternyata dicabut dulu. Pengen kita ya Allah. Lagi bersujud salat subuh seperti tadi itu Pak, pengen kita dicabut oleh Allah. Nah itu impian kita. Kita jangan sampai punya mimpi, hanya mimpi punya rumah mewah, tapi tidak punya mimpi mati yang mewah. Itu impian kita Pak. Sekali lagi ya Allah, mudah-mudahan kita semuanya mati dalam keadaan husnul khotimah. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.